Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak jamaah dari Bandung Barat. Tepuk tangan dulu dong yang sudah hadir. Terima kasih banyak waktunya sudah mampir ke studio Islami Twinda dan juga buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Sebelumnya kita lihat dulu berita viral nih. Berita viral tentang 2 orang perampok diamuk masa usai rampok nasabah bank dengan nominal 100 juta rupiah. Waduh, ini dia tayangannya nih. 2 perampok. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan Bu. Bu. Ya Allah, ya Allah, mana orangnya saya pukul pakai sendal. Ya jangan dong Bu, orang yang gak ketemu saya yang dipukul sama ibu pakai sendal. Turunin Bu. Jangan Bu. Nggak boleh pakai ini. Ya enak aja, sembarangan lagi nih. Mau getok. Coba ibu pegang sendal tadi suruh jalan, gak bisa. Sendalnya tinggi. Jangan. Yang ada jinjit. Ibu-ibu kenapa coba komen. Dengan ibu siapa? Iya ibu Perkenalkan siapa nama namanya dulu. ibu? Saya Ibu Amalia. Ikutin baiknya. Saya Ibu Amalia dari Kabupaten Bandung Barat. Oh, Berarti Bandung Barat. ibu mamanya Amalia. Bukan Hama. Ayah. Bukan, Oh, bukan. Amalia. Amalia kirain Hama. Dari Semprot mana dong, jangan ntar. begitu. Iya. Memang ibu ama dari mana? Amalia. Amalia dari mana? Mm. Amalia. Dari mana? Dari Bandung Bandung Barat, Barat. Kecamatan Dongba. Majelis Taklim. Majelis Salim, Baitur Rahman. Oke. Oh, Baitur Rahman. Jadi gini, Nah. kita terima kasih dulu. Oh, terima kasih. Oh, Boleh, iya, iya. boleh Ibu. Iya. Makasih. Daripada Boleh balikin mic-nya Bu. daripada Iya. kita serahkan dia ngomong lagi. Terus Lu nanti kita layak dikemplang. sendalnya? Iya, dikemplang. Gimana jadinya Iya, Ustaz? izin Habib dan Iya. Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan bagaimana sikap seorang muslim jikalau dilanda kekurangan ekonomi. Betul. Kita berbaik sangka dulu. Bisa jadi ini orang seperti ini kan bukan karena anunya. Bisa jadi karena tuntutan ekonomi. Ya, sulit cari pekerjaan. Ya, sehingga dia harus mencuri. Maka ada 6 yang harus kita lakukan. Apa tuh Ustaz? Seseorang jikalau dilanda kekurangan ekonomi, yang pertama bersabar dulu. Sabar, ini kan ketidaksabaran. Tidak mau bekerja, belum mencari bagaimana cara. Harusnya bersabar dulu. Tahan jangan sampai melakukan dosa dan sebagainya. Yang kedua, yakni keyakinan kita kepada Allah. Akan rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian ingat, senantiasa ingat kepada Allah. Ya, keyakinan ingat Allah. Kemudian apa? Yang berikutnya yang keempat, berusahalah untuk mohon maaf introspeksi diri. Oh. Apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Iya. Dan ketahuilah ridholah atas takdir yang Allah sudah tetapkan. Kemudian terakhir adalah ikhtiar. Ikhtiar. Jadi 6 itu Masya proses Allah. itu yang harus kita jalani sebelum ikhtiar. Kenapa? Karena harus berusaha. Nah masalahnya sekarang banyak orang itu kadang-kadang tuh suka nggak sadar diri. Iya. Makanya hari ini kita bahas Ustadz. Mau bahas apa? Bagus temanya kita Apa nih. temanya? Temanya adalah. Nih jamaah udah menunggu. Iya, di Ayo rumah, iya. sebutkan temanya. Tunggu Jamaah dulu. sudah nunggu. Ayo cepat. Sabar dulu dong, jangan gitu pukul-pukul. Pundak saya lagi sakit. Temanya adalah sadarlah atas kekurangan diri sendiri. Sadarlah akan kekurangan diri sendiri. Iya. Kadang-kala manusia itu tidak sadar kekurangannya ya. Iya. Ya, apalagi kalau sudah kehabisan durasi. Iya, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana ini Masya Allah. Panjang ya dia ya. Sebelum kita lanjut kita lihat dulu nih ada berita lagi nih. Berita lagi yang perlu sama-sama kita simak ya, ada seorang artis nih. Laporkan kasus pencemaran nama baik atas dirinya. Oh coba kita lihat tayangannya, ini dia. Subhanallah nih, Masya zaman Allah. sekarang nih banyak emang orang-orang begini nih. Kadang-kadang ada orang tuh mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Atau atas Betul. fitnah kepada orang lain. Cuma mau nyari panggung, kadang ada orang yang mau cari followers, ada orang yang mau cari apa banyak-banyakin itu supaya bisa ada iklan masuk. Nah ini gimana Bib, kenapa masih banyak orang mencari kesalahan di atas orang lain tapi gak pernah sadar Betul. atas kekurangan dirinya sendiri. Dia asik nilai orang, belum tentu nilainya dia juga bagus, mau dijelasin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah, foto Habib.
Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, nasihat buat orang-orang yang cari panggung, sewa panggung, taruh di depan rumah. Supaya panggungnya dia nggak cari lagi. Ada depan rumah. Memang orang-orang seperti ini banyak sekali zaman sekarang. Yang kenapa? Yang memang mereka itu sampai dikatakan jika engkau pengen tahu orang itu banyak kekurangannya kalau dia banyak mencari kesalahan orang lain. Berarti kenapa? Berarti dia banyak kesalahan dan kekurangan pada dirinya. Untuk menutupi hal tersebut, dia cari kekurangan orang lain. Dia cari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. An-Nabi SAW sampai mengatakan min husni islamil mar'i. Di antara bagusnya Islam seseorang, di antara bagusnya agama seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini kan tidak bermanfaat buat kita. Kalaupun bermanfaat buat dunianya, maka dunianya akan menghabiskan pahala dirinya. Kenapa? Mengambil manfaat daripada kesusahan orang lain. Mengambil manfaat daripada perceraian orang lain. Mengganggu, ini sama dengan seperti bully. Hal yang memang dilanggar dan dilarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada satu kunci daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan idza aratta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsik. Nabi mengatakan apabila jika engkau pengen idza aratta an tadhkura uyuba ghairik. Kau pengen menyebut-nyebut, mengingat-ingat kesalahan orang lain, Nabi katakan fadhkur, sebelumnya itu kau menyebutkan fadhkur uyuba nafsik, maka sebutkan kesalahan dirimu dulu. Nah, Artinya ingat dulu kesalahan diri kita, nanti baru kita sadar, oh kesalahan kita itu lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Makanya tuh kadang-kadang orang suka begitu, komen-komen negatif, kayak dirinya udah paling bener, jangan begitu ya. Betul. Kadang orang yang kita hinain, nauzubillah min dzalik, ada waktu kita komen buruk ini justru kadang-kadang malah justru dia lebih baik daripada kita jangan-jangan. Nah, Bim makasih banyak ya Bim, Baik. atas penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Bim Muhammad Syahab. Jamaah. Pernah punya teman tukang bohong? Ada Bu? Iya tukang janji ya. Biasanya orang tukang bohong itu ya suka menutupi kebohongan itu dengan kebohongan terus. Bener apa bener? Jadi kalau udah salah gitu ya, dia tutupin dengan kebohongan. Nah pertanyaannya apa benar orang yang sering bohong itu tandanya dia tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan dari dirinya? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Foto Ustadz Syam. Tabi Mas Fadli, guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Allahumma arhamna bil Qur'an, karena sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah yang tercatat sebagai seorang pembohong. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berlaku jujur. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kunu ma'as sadiqin, jadilah orang-orang yang jujur.
Bahkan disebutkan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan orang-orang yang siddiq, siapa mereka? Orang-orang yang jujur, jujur dalam ibadahnya, jujur dalam niatnya, jujur dalam berprasangka, jujur dalam bersosialisasi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, benarkah alasan orang-orang yang senantiasa tidak berlaku jujur adalah untuk menutupi ataupun tidak mau mengakui kesalahan ataupun kekurangan dirinya? Maka menurut psikolog ini betul. Kenapa? Karena kadangkala orang berbohong itu salah satu niatnya adalah membuat orang lain kagum. Berarti kalau membuat orang lain kagum tidak mau kelihatan kekurangannya. Kalau tidak mau kelihatan kekurangannya berarti dia tidak mau mengakui kesalahannya. Namun dikatakan juga ternyata kadangkala ini buat kita seluruh orang tua, kadangkala orang berbohong itu tanpa niat. Maka kenapa disebut tanpa niat? Kadangkala karena ia menghadapi orang yang begitu kasar, orang yang begitu perfeksionis. Misal seorang anak menghadapi orang tua yang tidak mau menerima kesalahan anaknya, akhirnya anaknya tidak berniat berbohong sebenarnya. Tapi kalau dia tidak bohong, subhanallah, pasti dihukum lagi, pasti diomelin lagi, pasti dituntut sempurna. Maka mau tidak mau tanpa niat pun mereka akan berbohong. Maka dua nasihat, satu, janganlah kita berlaku bohong. Yang kedua, janganlah kita menuntut kesempurnaan. Karena kalau kita menuntut kesempurnaan, itu memancing orang lain untuk berbohong. Na'udzubillah, summa Ini nasihat buat kita seluruh orang Jadi kita tua. juga jangan mancing-mancing juga anak-anak sadar gitu ya untuk jadi iya. sempurna. Kalau salah dikasih tahu. Siap. Lebih baik salah dia mengakui daripada dia salah tapi dia akhirnya berbohong. Menutupi kesalahan. Iya. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah. Ustaz Lee. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Sekarang kita coba bacakan dulu ya, ada sosial media nih dari Instagram Islam itu Indah. Dari @rahmadian.adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Ustadz. Wah, teman saya curhat. Katanya dia ini sempurna, nggak ada kekurangannya. Saya awalnya setuju karena dia ahli dalam berbagai hal. Tapi ternyata terbongkar. Sudah kekurangan dirinya cuma satu. Susis. Apa itu susis? Suami. Sieun istri. Mungkin ini takut istri jadinya. Susis, Iya. suami takut istri. Ya. Suami takut istri. Nah, tunggu ini dulu. bagaimana? Coba. Ibu-ibu, wanita itu jangan pernah dilawan. Setuju? Tahu nggak? Kenapa? Kalau istri itu dilawan, Hah. akan berakhir tidurnya di depan rumah. Tapi tunggu dulu. Iya. Saya harus ingatin juga Iya, pada iya, suami, tetaplah menempatkan diri sebagai pemimpin. Betul. Iya. Jadi tetap menjaga juga wibawa sebagai Wibawa suami. sebagai seorang Jangan mau juga suami. suruh tidur depan rumah. Ada suami gini. Ah. Pokoknya hari ini kau harus ikut terus sama saya. Jangan pernah tanya-tanya apa-apa. Kata Oh, istrinya. Berani Pak. Itu kata teman saya. Bisa Kepada istri. aja. Ini juga dulu kayaknya suami sian istri. Sebelah saya Bu, suami-suami sian istri kayaknya ini juga. Bukan dong. Apa Saya tuh? suami-suami sayang istri. Bisa. Ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah.